Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paisari Papa Reji. Saya dari PMI kelas 1C, NIM saya 1244040109. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, sekaligus untuk memperingati teman-teman semua dan diri saya sendiri juga. Saya akan membawakan dakwah tentang ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan. Sehingga saya bisa bikin video ini, kalian bisa nonton video ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan umat manusia beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang salah satu sosok yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa sosoknya? Ibu. Tidak ada cinta di dunia ini yang sebanding dengan cinta seorang ibu kepada anaknya. Ibu adalah sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai rahmat dan sumber kasih sayang yang tidak pernah habis. Kedudukan ibu dalam Islam telah menempatkan ibu pada posisi yang sangat mulia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan perjuangan seorang ibu. Salah satu ayat yang menyentuh hati adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini menyadarkan kita bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak lepas dari perjuangan seorang ibu yang mengandung kita dengan penuh kesabaran dan rasa sakit. Selama 9 bulan ia membawa kita dalam rahimnya. Menghadapi beban fisik dan emosional setelah kita lahir, ia merawat kita dengan sepenuh hati. Bahkan rela berkorban demi kebahagiaan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada seorang ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya kembali, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Barulah pada pertanyaan keempat, beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini menunjukkan betapa besar hak seorang ibu atas anaknya. Rasulullah SAW menekankan 3 kali agar kita berbakti kepada ibu sebelum menyebut ayah. Hal ini menjadi pengingat betapa luar biasa kedudukan ibu dalam pandangan Islam. Cara berbakti kepada ibu adalah kewajiban setiap anak. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan bakti kepada ibu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berbicara dengan lembut dan sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. "Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan contohnya lah kayak gitu. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Perkataan kita kepada ibu harus penuh kelembutan dan tidak menyakitkan hatinya, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar. Yang kedua,
menaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika ibu memberikan nasihat atau perintah, kita wajib menaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaannya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, membantu dan melayani dengan ikhlas. Ibu tidak meminta harta dari anak-anaknya, tetapi perhatian dan kasih sayang, membantu pekerjaan rumah, ataupun menyediakan kebutuhannya, atau sekedar menemani berbicara, adalah bentuk bakti yang sangat bermakna. Yang keempat, mendoakan ibu, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Doa seorang anak yang soleh adalah amal jariah bagi ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun seringkali kita lalai dalam berbakti kepada ibu. Betapa banyak di antara kita yang sibuk dengan urusan dunia hingga lupa memperhatikan ibu. Bahkan itu ibu kita sendiri loh gitu. Ibu yang telah memberikan segalanya untuk kita, kini mungkin merindukan sekedar ucapan terima kasih atau perhatian dari anak-anaknya. Sebagai contoh, makasih ya bu, itu ibu sudah senang sekali. Apalagi kalian merawatnya. Seperti itulah contohnya. Jika hari ini ibu kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti. Bahagiakan hatinya, ucapkan kata-kata lembut kepadanya, berikan apa yang ia mau. Jika ibu kita telah tiada, jadilah anak yang soleh dan terus kirimkan doa terbaik untuknya. Ketika kita berbicara tentang ibu, kita sedang membicarakan sosok yang menjadi simbol pengorbanan tanpa pamrih. Cinta ibu kepada anak-anaknya adalah cinta yang tidak bersyarat. Sejak kita belum hadir di dunia, ibu telah memikirkan dan mempersiapkan segala yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita masih bayi yang tidak bisa membalas kebaikannya, ibu tetaplah memberikan kasih sayang sepenuhnya. Tidak ada perhitungan, tidak ada harapan balasan, hanya cinta yang murni demi kebahagiaan anak-anaknya. Mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa dengan memberikan materi atau hadiah yang mahal untuk ibu, itu sudah cukup berbakti kepada ibu. Namun sesungguhnya hal-hal kecil yang sederhana seperti pelukan hangat, ucapan penuh kasih, atau waktu yang kita habiskan bersamanya seringkali jauh lebih berarti bagi ibu. Ia tidak meminta banyak dari kita, hanya kebersamaan dan perhatian yang tulus. Jadi jangan tunggu hari spesial seperti hari ibu untuk menunjukkan cinta kita kepada ibu kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, hadirin sekalian, cinta dan doa ibu juga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kisah-kisah Islam. Kita banyak mendengar bagaimana doa seorang ibu bisa menjadi sebab keberhasilan anak-anaknya. Salah satunya adalah kisah Imam Syafi'i. Pasti kalian tahulah siapa itu Imam Syafi'i. Seorang ulama besar yang dikenal keilmuannya, keberhasilannya tidak lepas dari doa dan perjuangan seorang ibu. Ibu yang mendidiknya dengan penuh kesungguhan. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa ridho ibu adalah salah satu pintu kesuksesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak-anaknya. Jangan pernah remehkan doa seorang ibu, karena ia memiliki tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ada juga peringatan serius bagi kita yang lalai atau durhaka kepada ibu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah, celakalah, celakalah. Para sahabat bertanya, siapa yang celaka, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya dalam usia tua, namun tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mengabaikan ibu, terutama saat ia berada dalam masa tuanya, adalah salah satu penyebab kerugian besar di akhirat nanti. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah berbuat baik kepada ibu kita? Apakah kita sudah membahagiakan ibu kita? Sebagai anak, tanggung jawab kita tidak hanya kepada ibu yang melahirkan kita, tetapi juga kepada ibu-ibu yang lain dalam hidup kita. Misalnya ibu mertua yang menjadi bagian dari keluarga kita, atau bahkan ibu-ibu di sekitar. Sok adakan di kalian juga ibu-ibu pengajian gitu. Sok muliakan. Namanya seorang ibu mah mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk memuliakan semua perempuan, terutama para ibu gitu, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan mereka. Dengan menjaga kebaikan kepada ibu-ibu ini, kita juga ikut mengamalkan nilai-nilai Islam yang luhur. Semoga penyampaian saya ini memberikan lebih banyak wawasan dan memberikan semangat bagi kita semua untuk selalu mencintai dan menghormati seorang ibu. Bukan maksud saya untuk menggurui atau apapun itu. Iblis tidak pernah benar, malaikat tidak pernah salah. Manusia kadang benar, kadang salah. Maka itulah manusia diciptakan untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Musuh manusia bukanlah setan, melainkan dirinya sendiri. Dan saya mempunyai kata-kata mutiara mungkin ya, sebelum penutup mungkin. Kalian pasti pernah mendengar, di bawah telapak kaki ibu ada surga. Di bawah telapak kaki ibu juga ada surga, apalagi di dalam doanya. Mungkin sebagai penutup, mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar berbakti kepada ibu kita? Sudahkah kita bisa memberikan kebahagiaan kepada ibu kita? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ungdur makola, ulatangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakannya, bukan orang yang membicarakannya. Jika kita melihat orang yang membicarakannya, seakan-akan kita meremehkan terhadap orang tersebut dan menganggap acuh terhadap orang tersebut. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.